Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan. Untuk kepanjangan BPUPK itu ada Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan. Aduh, aku lupa lagi. Kayaknya untuk pertanyaan berikut saya masih kurang tahu dah. Saya juga lupa-lupa sih. Saya kurang tahu lagi yang itu. Sejak pertengahan 1944, kekuatan militer Jepang mulai runtuh akibat kekalahan beruntun Jepang dari sekutu. Setelah Jepang kehilangan Pulau Saipan yang merupakan pangkalan utama militer Jepang, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pun dipaksa mengundurkan diri. Penggantinya, Kuniaki Koso harus mempertahankan kekuatan militer Jepang yang sudah semakin melemah. Agar Jepang tidak kehilangan Indonesia yang juga sudah mulai memberontak melawan Jepang, Koso pun memberikan janji secara resmi yang dikenal sebagai Janji Koiso bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia setelah Jepang mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Untuk semakin meyakinkan keseriusan janji Jepang kepada Indonesia, pada tanggal 9 September 1944, lagu kebangsaan Indonesia boleh dinyanyikan kembali. Bendera Indonesia juga mulai dikibarkan di sebelah bendera Jepang. Kemudian pada 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan atau BPUPK. Nah, ini memang direncanakan sebagai bagian daripada janji kemerdekaan Jepang yang diberikan kepada bangsa Indonesia melalui perwakilannya yaitu Bung Karno dan Bung Hatta ketika mereka pergi ke Tokyo pada tahun 1944. Jadi ini adalah sebuah upaya sebetulnya untuk menarik dukungan atau simpati masyarakat Indonesia ya di tengah kemerosotan Jepang di dalam Perang Asia Timur Raya. Jadi dengan memberikan janji kemerdekaan ini diharapkan rakyat Indonesia itu akan memberikan dukungan kepada kepentingan perang Jepang untuk bisa memenangkan Perang Asia Timur Raya. Meski BPUPK sebenarnya dibentuk sebagai janji manis saja dan justru kemudian dipakai pemerintah Jepang untuk mengawasi pergerakan tokoh-tokoh Indonesia, Soekarno-Hatta tetap berhasil menggunakan BPUPK untuk menjalankan tugas-tugas mereka, yaitu untuk meneliti, mengkaji, dan menyiapkan urusan-urusan pendirian negara Indonesia. Nah, Soekarno dan Hatta ini memang menurut pembagian tugas yang sudah ditetapkan di antara tokoh-tokoh pemuka pergerakan nasional ini, terutama antara Soekarno, Hatta, dan Syahrir, itu memang tampil ke muka. Jadi mereka memimpin Putra, Pusat Tenaga Rakyat, memimpin Jawa Hokokai, gitu ya, dan kemudian juga mempersiapkan BPUPK. Jadi BPUPK ini memang merupakan hasil kesepakatan antara Soekarno, Hatta, dan mungkin juga ada komunikasi dengan Syahrir meskipun dia bergerak di bawah tanah, dengan pemerintah pendudukan Jepang. Meski memiliki peran dalam persiapan BPUPK, baik Soekarno maupun Hatta tidak ada yang menjadi pemimpin BPUPK. Ketika mempersiapkan pembentukan BPUPK, mereka lebih memilih menjadi anggota biasa karena ingin berperan banyak dalam diskusi pembentukan Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar. Karena tugas BPUPK itu yang utama sebagai Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan ada dua. Yang pertama adalah mempersiapkan dasar negara yang kemudian disidangkan antara tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Yang kedua adalah mempersiapkan konstitusi atau undang-undang dasar yang disidangkan antara tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Jadi Soekarno dan Hatta ingin memainkan peran yang krusial di dalam diskusi-diskusi dalam penentuan dasar negara dan juga di dalam pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, karena itu posisi ketua itu harus diserahkan kepada tokoh yang lain. Ya, karena untuk bisa memberikan masukan dan berperan aktif di dalam sidang-sidang, mereka itu harus menjadi anggota biasa, ya, karena ketua tentu saja adalah tugasnya memimpin sidang.
Dan karena itu mereka kemudian memikirkan satu nama yang bisa menjalankan peran seperti itu, ya, yang bisa dianggap sebagai sesepuh dunia pergerakan nasional ketika itu. Dan nama itu adalah nama Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dr. Rajiman Widyodiningrat merupakan salah satu tokoh pendiri Budi Utomo, organisasi yang menjadi tonggak awal kebangkitan nasional. Pada 1918, ia pernah ditunjuk menjadi anggota Foxrat atau Dewan Rakyat yang mewakili Budi Utomo. Rajiman merupakan satu-satunya tokoh nasional yang aktif berjuang tanpa putus sejak era kebangkitan nasional pada 1908 hingga memimpin sidang BPUPK pada 1945. Di BPUPK, Rajiman dibantu oleh dua wakil ketua, yaitu Ichibagasi Yoshio dan Raden Panji Suroso. Anggotanya terdiri dari 62 anggota aktif dan 7 anggota istimewa dari pihak militer Jepang yang bertugas mengamati sidang. Beragam anggota BPUPK ini di kemudian hari menjadi tantangan tersendiri bagi BPUPK. BPUPK ini tentu saja menghadapi tantangan karena beragamnya anggota yang ada yang kemudian harus diakomodasi sebagai representasi perwakilan bangsa Indonesia. Nah, karena itu kemudian ada sikap resistensi ya dari masyarakat ya terhadap BPUPK. Mereka beranggapan bahwa lembaga ini adalah bagian daripada upaya Jepang ya, untuk menanamkan pengaruhnya kepada bangsa Indonesia nanti yang akan lahir. Dan karena itu para pemuda itu sebetulnya dalam posisi oposisi terhadap BPUPK. Nah, ini tantangan. Dan itu nanti tergambar dalam peristiwa menuju ke proklamasi kemerdekaan, di mana para pemuda menginginkan Soekarno-Hatta untuk melaksanakan proklamasi di luar kerangka yang disiapkan oleh BPUPK. Nah, tetapi di sisi lain, BPUPK mencapai hasil-hasil yang sangat signifikan. Mereka berhasil memformulasikan dasar negara, yaitu melalui persidangan pertama antara 29 Mei sampai tanggal 1 Juni, yang kemudian melahirkan Pancasila dalam pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian juga bagaimana mereka kemudian menyepakati bentuk konstitusi kita ya, yang kemudian dipersidangkan selama 7 hari antara tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang kemudian kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Setelah menyelesaikan tugasnya, yaitu mempersiapkan berbagai persyaratan yang diperlukan untuk berdirinya Republik Indonesia, BPUPK dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Pada hari yang sama, Jepang langsung membentuk badan pengganti BPUPK yang bernama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dipimpin oleh Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ya, BPUPK adalah badan penyelidik. Dia tidak punya kewenangan untuk mewujudkan proklamasi atau kemerdekaan Indonesia, tapi dia mempersiapkan berbagai persyaratan ya yang diperlukan untuk berdirinya negara Republik Indonesia. Tapi kalau panitia persiapan kemerdekaan, tugasnya juga spesifik. Persiapan kemerdekaan, yaitu mempersiapkan kemerdekaan. Jadi dengan bekal apa yang dihasilkan oleh BPUPK, PPKI bekerja mempersiapkan kemerdekaan. Dan bahkan juga teks proklamasi yang sebetulnya itu yang disahkan pada tanggal 22 Juni yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Tetapi terjadilah satu perkembangan sejarah yang tidak masuk di dalam perencanaan apa yang diagendakan di dalam BPUPK, yaitu peristiwa Rengas Dengklok ketika para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dan kemudian kembali ke sini dengan momentum Hiroshima dan Nagasaki dibom atom ketiga itu pada tanggal 6 dan 9 Agustus. Sehingga di Indonesia terjadilah vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Nah, karena itulah ini yang dimanfaatkan oleh para pemuda untuk mempercepat proses kemerdekaan keluar dari kerangka BPUPK, keluar dari kerangka PPKI. Dan ini yang kemudian menyebabkan pada tanggal 17 Agustus teks proklamasi yang dibacakan itu akhirnya adalah versi ringkas ya dari Mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disiapkan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemerdekaan tuh maknanya apa ya?
kayak bebas dari koruptor. Kayak bangsanya udah merdeka, kayak udah nggak ada yang ngejajah lagi gitu, kayak nggak ada korupsi. Untuk makna kemerdekaan agar Indonesia lebih sejahtera, lebih damai, tentram, bebas dari korupsi. Apalagi ya, udah itu aja sih.